Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahmi Fikaulia. Nah, gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, buat kalian para pejuang UTBK SNMPT 2023, aku tahu nih pasti kalian merasa bingung. Habis UTBK SNMPT ini ngapain ya kira-kira? Apakah harus menunggu pengumuman UTBK SNMPT atau masih mikirin untuk beberapa soal yang tidak terjawab di UTBK SNMPT? Atau juga masih mikirin kira-kira aku bisa nggak ya untuk bisa lulus di UTBK SNMPT? Maka dari itu, hari ini aku bakal bahas nih hal-hal yang harus kalian lakukan setelah UTBK SNMPT. Nah, sebelum aku bakalan apa aja hal-halnya, aku ingin lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, hal yang pertama yang bisa kalian lakukan setelah UTBK SNMPT itu adalah istirahat. Nah, kenapa aku bilang kalian melakukan istirahat? Karena aku tahu banget kalian pasti merasa capek setelah mempersiapkan diri untuk UTBK SNMPT gitu. Capek belajarnya yang telah dilakukan berbulan-bulan, berminggu-minggu, atau berhari-hari. Nah, tentunya dengan kalian belajar itu, kalian butuh yang namanya asupan energi lagi, supaya energi kalian itu bisa kembali seperti semula. Nah, untuk itu sah-sah saja setelah UTBK SNMPT, kalian benar-benar istirahat. Apakah itu kalian mau tidur seharian, apakah kalian mau healing kemana atau ke tempat yang kalian inginkan. Atau kalian juga bisa lakukan hal yang biasa aku lakukan setelah ujian, yaitu puasa sosial media. Percaya atau nggak percaya, jika kalian itu berhenti atau puasa untuk beberapa hari tidak menggunakan sosial media, rasanya kalian itu lebih merasa damai ketimbang kalian biasanya scroll-scroll sosial media. Karena kalau kalian tidak menggunakan sosial media, kalian bisa fokus ke diri kalian sendiri. Ibaratnya kalian bisa benar-benar self-love terhadap diri kalian sendiri. Tapi memang untuk cara ini cukup susah untuk dilakukan, apalagi buat kalian yang sudah biasa tiap sebentar itu scrolling sosial media, tiap sebentar buka buka Twitter, tiap sebentar buka Instagram atau TikTok dan yang lainnya. Tapi tidak salah juga kalau kalian mencoba apa yang aku coba. Hal yang kedua yang bisa kalian lakukan itu adalah berdoa. Nah, setelah semua usaha yang telah kalian lakukan, sudah waktunya sekarang kalian pasrahkan kepada Allah dengan hasil yang akan kalian terima gitu. Gimana pun doa itu bisa merubah segala sesuatu. Sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin lewat suatu doa. Maka kalau kalian sudah berasa usaha kalian sudah maksimal ketika ujian, maka kalian harus juga memaksimalkan usaha kalian lewat langit. Dan jangan lupa juga untuk meminta doa kepada kedua orang tua ya, karena doa dari kedua orang tua itu merupakan doa yang mudah dikabulkan. Yang ketiga yang bisa kalian lakukan itu adalah berpikir positif. Jadi sekarang kalian gak usah berpikir apa yang akan terjadi, apa yang akan kalian baca nanti pas UTBK SNMPT. Sekarang kalian cukup berpikir positif aja. Apapun yang telah kalian lakukan ketika ujian itu merupakan suatu hal yang sudah maksimal kalian lakukan untuk diri kalian sendiri. Jadi sekarang kalian harus berpikir positif. Nah, jangan kalian masih mikirin lagi nih beberapa soal yang nggak bisa aku jawab pas UTBK SNMPT. Nih orang pasti mudah menjawab soal UTBK SNMPT sementara aku nggak. Jangan pernah pikirin itu lagi. Stop pikiran kalian ke pikiran negatif yang hanya membuat diri kalian itu down. Jadi yang bisa berpikir atau mengerti diri kalian sendiri itu adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain. Jadi sekarang kalian harus benar-benar jaga pikiran kalian. Jangan sampai karena pikiran itu membuat kalian itu jatuh sakit dan hal-hal penting yang bisa kalian lakukan itu malah terbengkalai. Nah, setelah pikiran kalian itu udah tenang, kemudian kalian sudah mengistirahatkan diri kalian, kemudian doa kalian juga udah kalian kencangin, kalian bisa lakukan hal yang keempat, yaitu mengatur strategi. Nah, di sini kalian bisa pikirkan apa sih planning yang harus kalian lakukan jika misalkan kalian gak lulus UTBK SNMPT, kalian harus ngapain? Nah, di sini kalian bisa pikirin apakah kalian nanti bakal mengikuti jalur mandiri, UMPTK, dan seleksi lainnya untuk masuk perguruan tinggi. Atau kalian lebih memilih untuk gap year gitu. Untuk lebih mematangkan persiapan kalian untuk UTBK SNMPT di tahun selanjutnya. Nah, jika kalian tidak memikirkan planning ini dari sekarang, maka kalian ketika pengumuman UTBK SNMPT dan jika hasilnya itu nggak sesuai dengan kalian harapkan, kalian akan
bikin bingung gitu. Kalian nggak punya planning setelah ini harus ngapain gitu. Nah, dari sekarang kalian bisa searching nih kira-kira PTN mana saja sih yang masih membuka jalur mandiri. Apakah jalur mandirinya itu via rapor, apakah untuk via tes, ataukah via yang lainnya gitu. Nah, di video aku sebelumnya, aku setelah bahas beberapa PTN yang telah membuka jalur mandiri via rapor, dan PTN itu juga merupakan PTN yang menerima KIPKA untuk jalur mandiri. Untuk videonya bisa teman lihat di atas ya. Nah, kalau kalian sudah mengetahui PTN di mana aja yang udah buka jalur mandiri, kalian bisa mempersiapkan dari sekarang syaratnya apa aja, berkas-berkasnya apa aja, dan kalian juga bisa belajar juga untuk persiapan untuk seleksi mandirinya. Dan perlu kalian ingat, kalian nggak perlu takut atau cemas untuk seleksi mandiri. Untuk di PTN itu biasanya soalnya tidak sesusah di UTBK SNMPTN, karena UTBK SNMPTN itu kan soalnya bukan dari universitas. Kalau untuk mandiri itu biasanya universitasnya yang dibikin, jadi tingkat kesulitannya tidak sesulit di UTBK SNMPTN. Nah, tips yang kelima yang bisa kalian lakukan itu adalah kalian mulai eksekusi. Nah, kalau kalian udah planningnya A apa, B apa, sekarang kalian lakukan eksekusi terhadap planning kalian tersebut gitu. Apakah kalian mulai belajar lagi untuk persiapan seleksi mandiri, ataukah plan B kalian itu kalian kerja dulu atau menambah skill kalian seperti skill bahasa Inggris gitu, atau beberapa planning yang lainnya. Kalau misalkan sudah ada plannya itu harus dieksekusi ya teman-teman, jangan dibiarin aja. Karena percuma kalau teman-teman udah punya plan B tapi teman-teman gak eksekusi, itu sama aja dengan gak memiliki planning apapun. Oke teman-teman, itu mungkin beberapa hal atau tips yang bisa aku share sama kalian pada hari ini. Aku doain semoga kalian bisa lulus di UTBK SNMPTN 2023 dan bisa lulus di jurusan dan di PTN yang kalian impikan selama ini. Jangan lupa untuk tetap semangat dan berdoa. Jangan lupa juga untuk mempersiapkan rencananya ke depan. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi atau sharing dari aku. Thanks for watching. See you on my next video. Dadah!